Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifda Sasabila, Stambuk atau NIM 13020210054 dari kelas C3. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk menyelesaikan UAS dari pemodelan data lanjut, di mana soalnya di mana soalnya disuruh disuruh cari artikel yang pernah berhubungan materi Big Data yang pernah dibahas. Yang saya dapat itu artikel tentang pentingnya keamanan Big Data dalam lembaga pemerintahan di era digital. Tujuan dan masalah. Tujuan untuk menyoroti pentingnya keamanan Big Data pada era digital Indonesia. Teks tersebut menyatakan bahwa Big Data memiliki banyak manfaat bagi lembaga pemerintahan seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencari solusi masalah, dan mengakomodasi pengelolaan dana pemerintah. Namun, Big Data juga memiliki risiko keamanan yang tinggi, seperti pencurian data, penyalahgunaan data, dan serangan siber. Masalahnya, risiko keamanan data pada lembaga pemerintahan, risiko ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi lembaga pemerintahan, seperti hilangnya kepercayaan publik, terganggunya pelayanan publik, dan bahkan kerugian finansial. Berikut adalah beberapa masalah keamanan data yang dapat terjadi pada lembaga pemerintah. Yang pertama, pencurian data. Data pribadi warga negara seperti data kependudukan, data keuangan, dan data kesehatan dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pemerasan, dan propaganda. Yang kedua, penyalahgunaan data. Data yang dicuri dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan semula, seperti untuk kampanye politik, untuk menyebarkan informasi palsu, atau melakukan diskriminasi. Yang ketiga, serangan siber. Lembaga pemerintah dapat menjadi target serangan siber, seperti serangan ransomware, serangan denial of service, dan serangan phishing. Serangan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, terganggunya pelayanan publik, dan bahkan kerusakan sistem informasi. Hasil dan pembahasannya yang pertama, konsep Big Data. Big Data merujuk pada berbagai informasi digital yang telah disimpan atau ditransmisikan melalui sistem komputer. Big Data juga dapat dipahami sebagai jumlah data yang sangat besar dan beragam, sehingga aplikasi yang dapat memprediksi tidak mampu memprosesnya. Hal ini juga mencangkup alat dan teknologi yang dipakai dalam konteks Big Data. Yang kedua itu tantangan penerapan Big Data di Indonesia. Penggunaan Big Data teknologi memberikan manfaat yang signifikan bagi efektivitas dan tujuan untuk pemerintah. Namun tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi data besar di Indonesia meliputi yang pertama, ketersediaan data. Ketersediaan data adalah kunci untuk menganalisis data besar. Namun di Indonesia, ketersediaan data masih menjadi masalah. Data yang tersedia masih tersebar dan sulit diakses. Oleh karena itu, prinsip pembagian data dan open data sangat penting. Open data adalah data yang dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja secara bebas dan gratis. Data.go.id adalah situs resmi untuk Open Data Indonesia. Situs ini menyediakan data dari berbagai sumber termasuk kementerian, pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, dan instansi terkait lainnya. Data yang tersedia di data.go.id dianggap sebagai domain publik. Oleh karena itu, data tersebut tidak dianggap sebagai rahasia pribadi maupun rahasia negara. Yang kedua, standarisasi pemerintahan. Data pemerintahan harus tersedia dalam format yang sudah diakses dan digunakan. Format yang umum digunakan seperti XLS atau CSV dapat memudahkan penggunaan untuk memanfaatkan data pemerintah. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi penduduk dalam mengawasi pembangunan.
Standarisasi data pemerintah dapat diperluaskan lagi melalui penggabungan data antara lembaga. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan menghindari pengulangan data yang berlebihan. Contohnya, data kependudukan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembuatan SIM atau perizinan kerja. Yang ketiga, keamanan data. Keamanan data big, keamanan big data dalam tantangan karena volume dan kecepatan data yang besar. Banyak false positif dihasilkan oleh data ini yang sebagian besar diabaikan karena manusia tidak dapat mengatasinya. Big data menawarkan peluang untuk meningkatkan keamanan dengan memungkinkan pengelolaan dan analisis cepat dari berbagai jenis data. Namun, keamanan big data harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, kerahasiaan data harus dilindungi dari pengungkapan yang tidak setuju. Yang kedua, integritas. Data harus dilindungi dari modifikasi yang tidak diizinkan atau tanpa izin. Yang ketiga, ketersediaan. Sistem harus dapat mencegah dan memulihkan kegagalan hardware dan software. Yang keempat, kompetensi SDM. Organisasi, perusahaan, maupun pemerintah wajib memiliki SDM yang mahir dalam data analis, kemampuan yang tinggi, tantangan pemrograman, serta memiliki inovasi dan kreativitas dalam pengembangan teknologi informasi untuk memanfaatkan big data. Dengan demikian, tim SDM teknologi informasi harus dapat menganalisa dan mengatasi masalah ketika terjadi serangan siber. Yang kelima, infrastruktur penunjang. Pemerintah, organisasi, dan perusahaan perlu menyediakan infrastruktur pendukung untuk menerapkan big data. Infrastruktur ini dapat berupa alat analisis data besar, alat pihak ketiga, atau sistem yang dibangun sendiri. Perhitungan manfaat biaya perlu dilakukan untuk menentukan opsi yang sangat tepat. Infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan proses bisnis termasuk prosedur pengumpulan informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Berikutnya yang hasil dan pembahasan yang ketiga itu pentingnya keamanan big data dalam lembaga pemerintah di era digital. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekuatan big data tidak melepaskan dari masalah kerahasiaan dan keamanan data. Mayoritas pemilik ataupun penyediaan layanan big data kini tidak memiliki kemampuan untuk merawat dan menganalisis atau menyelidiki jumlah big data. Analisis big data biasanya dapat dilangsungkan dengan mengirimkannya kepada pihak ketiga agar dapat diproses dengan langkah menghindari masalah dengan tepat untuk menjaga berbagai data yang sensitif dan memastikan keamanannya karena mereka tentu mempercayakan kepada ahlinya ataupun alat lain untuk menganalisis data yang dapat menambahkan potensi bahaya keamanan. Keamanan dan privasi dalam masalah sensitif yang sering tercedera oleh kemajuan teknologi data pribadi memerlukan pelindungan, misalnya bidang perbankan dan telekomunikasi menerima langsung data pribadi dari pelanggan yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menjaga data individu warga negara, pemerintah membentuk RUU tentang perlindungan data dan informasi pribadi. Di antaranya kini UU atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengatur perlindungan dan penggunaan data atau informasi. Program privasi data muncul karena manfaat data teknologi yang tidak bijaksana. Karena terbuka informasi dapat mengancam kestabilan negara, keamanan warga negara harus diperhatikan. Kesimpulannya, masalah keamanan dan privasi sangat berkait dengan big data. Pengamanan big data hanya bisa dilakukan dengan mengamankan semua elemen yang terlibat dalam data besar. Banyak solusi kuat diperlukan untuk mengamankan setiap komponen infrastruktur yang terlibat banyak volume data yang sangat besar. Pencadangan data haruslah dilindungi untuk memastikan tidak adanya kebocoran. Proteksi berkelanjutan atau real-time
harus diaktifkan selama penyimpanan data, sehingga perlindungan keamanan data dapat memastikan selalu dalam keadaan aman. Keamanan big data dalam lembaga pemerintah di era digital sangat penting di Indonesia. Terdapat peraturan seperti UU atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelindungan Konsumen, UU Perbankan, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengatur pelindungan dan penggunaan data atau informasi. Untuk penggunaan Big Data Indonesia haruslah patuh pada peraturan tersebut agar semua data atau informasi penduduk tetap aman. Terima kasih. Sekian presentasi saya membuat tugas UAS Big Data, UAS pemilihan data lanjut. Kemudian kekurangan saya menjelaskan atau terlalu cepat, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.